adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Nah, kita mau mulai ibadah kita ya. Bentar Lause, bentar. Apa ya? Kita kedatangan teman baru. Oh iya, dari mana ya Lause Dari ya? kelas Batita, baru naik kelas. Oh iya, betul. Kita kenalan dulu yuk. Nah, nama Lause Kristina. Aku Lisha. Lause coba lihat Apa? itu di situ. Oh iya. Mataharinya bersinar terang sekali. Oh iya, betul. Nah, adik-adik supaya semangat, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Sambil gerak-gerak ya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Oke. Nah, sebelum kita lanjut pujian kita mau berdoa dulu ya. Nah, adik-adik di rumah ikuti Lause berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik tahu tidak, kasih Tuhan Yesus itu sangat indah. Indah ya Lause, berarti Iya, betul. seindah pelangi ya. Lebih indah dari pelangi. Yuk, kita sama-sama nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Teman-teman, tahu nggak sih, kita tuh istimewa. Tapi bukan karena orang-orang bilang kita istimewa, bukan juga dipuji. Jadi kalau Lause puji berarti kita bukan istimewa. Lalu gara-gara siapa dong? Istimewanya itu karena Tuhan Yesus yang bilang. Yuk kita nyanyi lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku.
Adik-adik, sekarang waktunya persembahan ya. Uangnya dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Buat adik-adik yang nggak punya celengannya, bisa minta tolong sama papi mami buat ditransfer ke rekening gereja atau bisa scan barcode yang ada di layar kaca. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loves me. Adik-adik, sekarang kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, semoga persembahan ini berkenan di mata-Mu. Dan semoga persembahan ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami yang membutuhkan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin, berkati kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan bisa melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu. Lagunya lagu baru. Kita belajar bareng-bareng ya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik, udah siap kan dengerin firman Tuhan? Tapi sebelumnya langsung punya satu pertanyaan buat kalian. Kalau adik-adik di rumah punya sebuah kabar yang sangat baik, kalian mau beritahukan kabar baik itu ke satu orang aja atau kalian mau beritahukan ke banyak orang? Misalnya kalian cuma mau beritahukan mama aja satu orang. Atau
kalian mau beritahukannya ke mama, papa, emak, engkong, cici, koko, dede. Kalian mau beritahukannya ke banyak orang. Yang mana? Pasti kita semua kalau punya kabar baik mau beritahukannya ke banyak orang. Supaya semakin banyak orang yang tahu kabar baik yang kita tahu. Dan mereka juga jadi ikut seneng. Nah, hari ini Lause mau cerita dari Alkitab tentang Petrus yang memberitahukan sebuah kabar baik kepada banyak orang. Yuk kita dengerin sama-sama ya ceritanya. Minggu lalu Lause udah cerita tentang Tuhan Yesus yang memberi kuasanya kepada Petrus melalui Roh Kudus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir. Orang lumpuh itu sekarang bisa berjalan mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Bahkan orang lumpuh itu bisa meloncat-loncat, memuji Tuhan, puji Tuhan, kata orang lumpuh itu. Ketika orang-orang yang ada di bait Allah melihat apa yang terjadi dengan orang lumpuh itu, yang biasanya hanya bisa duduk minta-minta di depan pintu gerbang bait Allah, sekarang bisa berjalan dan melompat-lompat memuji Tuhan, mereka menjadi heran dan mereka menjadi takjub. Mereka ingin tahu bagaimana caranya Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Orang-orang banyak itu berkumpul. Mereka mengerumuni Petrus dan Yohanes. Mereka ingin tahu ya, gimana sih caranya Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu. Ketika Petrus melihat orang banyak itu, Petrus berkata, bukan karena aku, bukan kuasaku yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Bukan karena aku hebat, tetapi kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Tuhan Yesus mengasihi orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu percaya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihinya dan bukan hanya menyembuhkannya, tetapi juga memberinya keselamatan. Petrus memberitahu orang-orang bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus. Ketika orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa mereka akan diampuni dan mereka akan memperoleh keselamatan. Sesudah mendengar apa yang Petrus katakan, banyak orang menjadi percaya akan apa yang Petrus katakan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jumlahnya banyak ya adik-adik, kira-kira 5.000 orang. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak suka. Imam-imam, kepala pengawal bait Allah, dan kelompok orang Saduki yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, mereka menjadi marah. Mereka marah. Kenapa Petrus mengatakan tentang Tuhan Yesus? Mengapa Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus? Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada banyak orang, tiba-tiba mereka ditangkap oleh pengawal-pengawal. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Keesokan harinya, mereka dibawa ke pengadilan untuk diperiksa. Mereka diancam, mereka dilarang, tidak boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tidak boleh mengajar tentang Tuhan Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak takut. Mereka berkata, mana mungkin kami tidak menceritakan tentang apa yang sudah kami lihat dan kami dengar. Adik-adik, kalau kalian ingat, dulu Petrus itu orangnya penakut. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan ada orang yang mengenalinya sebagai murid Yesus, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang, aku tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan bukan hanya satu kali, tetapi sampai 3 kali dia mengatakan, aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi sekarang, walaupun Petrus dilarang untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, dia dipenjara, tetapi dia tidak takut. Dia tetap berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Kenapa ya Petrus yang tadinya penakut sekarang bisa berubah menjadi berani? Ternyata karena ada Roh Kudus yang menolong Petrus, mengubah Petrus menjadi berani, memberikan dia keberanian untuk menceritakan tentang
Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus dan Yohanes dibebaskan. Para pemimpin tidak bisa menemukan alasan untuk menghukum Petrus dan juga menghukum Yohanes karena telah menyembuhkan orang lumpuh itu dan karena para pemimpin itu takut dengan banyak orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang Lause punya 3 pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, kuasa siapakah yang menyembuhkan orang lumpuh itu? Apakah kuasa Tuhan Yesus atau kuasa Petrus? Petrus yang hebat sehingga bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Yang mana ya? Ya, yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan Petrus yang dulunya penakut sekarang menjadi berani ya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus? Karena Roh Kudus menolong Petrus, memberinya keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Pertanyaan yang ketiga, apakah adik-adik mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak sama seperti Petrus dan Yohanes? Lause harap semuanya, ya, saya mau. Nah, hari ini kita sudah belajar untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain melalui perbuatan kita ya, melalui apa yang kita lakukan. Ketika kita taat papa mama, ketika kita enggak berebutan, tetapi kita mau sharing, berbagi sama orang lain. Ketika kita mau menolong orang yang kesusahan, kita sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus pasti akan menjadi penolong kita dan memberikan keberanian. Sama seperti kepada Petrus, pasti kita juga akan menjadi berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Masih ingat kan adik-adik sama ayat hafalannya? Pasti masih ingat. Yuk kita hafali sama-sama ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebelum berpisah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar tentang Tuhan Yesus yang menolong Petrus dan memberinya keberanian. Tolong kami supaya kami juga bisa berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berjalan cari jiwaku.
ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, tanganku. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Dadah.